saya Siti Faizal Ramadhani dari kelas M72 NIM 184704167. Nah, pada video kali ini saya akan mempraktekkan keterampilan dasar mengajar terkhusus pada keterampilan bertanya. Silahkan cek video berikut. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Oke, Ibu harap kalian semua baik-baik saja ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, di sini siapa yang berani memimpin teman-temannya untuk berdoa? Silahkan acungkan tangan. Oke, Syarif bisa. Amin. Oke, Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua dulu ya. Nah, di sini siapa yang tidak hadir? Oke, hadir semuanya. Nah, sekarang siapa yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Oke, Siva. Nah, betul. Hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dan keberagaman. Nah, anak-anakku sekalian, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu melalui pengamatan video, siswa mampu menjelaskan keberagaman budaya secara tepat. Yang kedua, melalui diskusi, peserta didik mampu menceritakan salah satu contoh bentuk kerjasama dalam keberagaman budaya secara tepat dan terperinci. Yang ketiga, melalui pembacaan teks dan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan pentingnya kerjasama dalam keberagaman secara detail. Yang keempat, melalui pengamatan video atau gambar, siswa mampu mempraktikkan tarian bungang jempa, formasi berdiri diiringi dengan musik dan hitungan secara tepat. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Nah, sekarang Ibu punya video pembelajaran. Nah, Ibu minta untuk kalian semua menyimak video yang akan Ibu tampilkan. Beragam kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Yap, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga ke luar negeri. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk karena letusan besar gunung pada puluhan tahun lalu dan menjadi danau vulkanik paling besar di Asia Tenggara. Tak hanya itu, Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam. Salah satunya adalah komodo. Kita bisa melihat hewan yang langka ini di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari kecak, Papua yang punya rumah adat bernama Honai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut betang,
Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Misalnya angklung, yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Angklung sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada bulan Januari 2011 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa, bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak sekali perbedaan, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun berbeda, kita tetap warga Indonesia. Kita harus saling menghormati dan menghargai, karena setiap budaya punya keunikannya masing-masing. Dengan begitu, kita bisa hidup bersama dengan bahagia. Nah, itulah tadi video pembelajaran yang sudah Ibu tampilkan. Nah, sekarang Ibu punya teks cerita tentang tong sampah gotong royong. Nah, di sini siapa yang berani membacakan teks tersebut di depan teman-temannya? Silahkan acungkan tangan. Oke, Siva, bisa. Tong sampah gotong royong. Ada yang berbeda setelah senam pagi hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bila-bila bambu, karungan plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Pagi hari, Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Sementara itu, warga bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain menganyam bila-bila bambu menjadi keranjang. Ini akan menjadi tempat sampah kebun seperti daun-daun kering, batang, dan buah yang berjatuhan di bawah pohon. Lani memilih untuk membantu warga yang memoleskan cat dasar putih pada ember dan drum bekas. Ada juga warga yang menambal lubang-lubang di karung-karung plastik bekas, agar nantinya bisa dipakai kembali menjadi tempat sampah kering. Kira-kira pukul 10.00, Pak Made, Dayu, dan keluarganya sudah kembali dari kegiatan ibadah. Tong-tong sampah baru siap dihias. Pak Made, Ibu Made, dan Dayu berkeliling membuat pola hiasan di tempat-tempat sampah baru. Lani turut membantu Dayu. Setelahnya, warga bergotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah. Sebelum matahari meninggi, sudah ada 12 tempat sampah baru yang dihasilkan warga secara bergotong royong. Drum bekas, ember bekas, karung plastik, keranjang anyam sudah berubah menjadi tempat sampah yang cantik. Nah, sekarang kita berikan aplaus kepada Syifa. Oke, tadi Syifa telah membacakan teks cerita tentang tong sampah gotong royong. Nah, sekarang Ibu meminta kalian mengidentifikasi keberagaman, kerjasama, serta manfaatnya yang terdapat pada teks cerita. Nah, sebentar Ibu akan membagi kalian kelompok, 5 orang dalam satu kelompok. Oke, sekarang kalian identifikasi terlebih dahulu dan menuliskannya di dalam buku tulis kalian masing-masing. Oke, sudah. Nah, sekarang Ibu akan bagi kalian kelompok. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, kalian sudah mengidentifikasi kerjasama, keberagaman, dan manfaatnya pada teks cerita tong sampah gotong royong. Nah, sekarang kalian berdiskusi untuk menentukan yang mana kalian akan tulis pada kertas kalender. Kan minggu lalu Ibu sudah meminta kalian untuk membawa kertas kalender pada pertemuan kali ini.
Nah, kalian berdiskusi dan menuliskannya pada kertas kalender. Oke, silahkan kerjakan. Ibu beri waktu 5 menit. Oke, kalian sudah berdiskusi. Nah, sekarang kalian tempelkan hasil pekerjaan kalian pada dinding di belakang. Nah, secara bergantian kalian melihat hasil pekerjaan dari kelompok lain. Oke, setelah kalian menyimak video pembelajaran yang Ibu telah berikan, sudah mengidentifikasi kerjasama, keberagaman, serta manfaat, dan sudah berdiskusi dengan teman-teman kelompok kalian. Nah, sekarang Ibu tanya, apa itu kerjasama? Silahkan acungkan tangan yang tahu. Oke, Alif. Oke, berikan aplaus kepada Alif. Nah, kerjasama adalah sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, sekarang Ibu tanya, apa manfaat dari kerjasama? Silahkan acungkan tangan. Oke, Syarif. Nah, manfaat dari kerjasama adalah dari pekerjaan berat bisa menjadi lebih ringan dan mempererat tali persaudaraan. Oke, sekarang kita beri aplaus untuk Syarif. Nah, sekarang Ibu tanya lagi, bagaimana cara kita supaya bekerja sama dalam keberagaman? Siapa yang tahu? Silahkan acungkan tangan. Oke, Nurul. Betul. Nah, cara kita supaya bisa bekerja sama dalam keberagaman adalah dengan cara menghargai orang lain serta menumbuhkan toleransi. Nah, betul. Berikan aplaus kepada teman-teman kalian. Oke, di Indonesia terdapat beberapa keberagaman. Nah, ada keberagaman suku, agama, ras, dan anggota. Nah, sekarang Ibu punya video tentang tarian Bulung Jempa. Nah, di sini ada yang tahu tarian Bulung Jempa berasal dari mana? Silahkan acungkan tangan yang tahu. Oh, tidak ada. Nah, tarian Bulung Jempa berasal dari Provinsi Nonggroe, Aceh Darussalam. Nah, sekarang kita simak video tarian Bulung Jempa ya. Oke, itulah tadi video formasi tentang tarian Bulung Jempa. Nah, sekarang Ibu meminta kalian dengan teman-teman kelompok kalian untuk mempraktikkan formasi tarian Bulung Jempa. Nah, sekarang kita pakai hitungan dulu. Nah, Ibu akan mengiringnya dengan hitungan. Setelah kalian agak-agak lancar, kita akan memakai musik dan nantinya kalian akan tampil bersama teman-teman kelompok kalian di depan kelompok lain. Oke, sekarang kita praktikannya. Oke, itulah tadi video formasi tentang tarian Bulung Jempa. Nah, sekarang Ibu meminta kalian dengan teman-teman kelompok kalian untuk
mempraktikkan formasi tarian bungung jempa. Nah, sekarang kita pakai hitungan dulu. Nah, Ibu akan mengiringinya dengan hitungan. Setelah kalian agak-agak lancar, kita akan memakai musik dan nantinya kalian akan tampil bersama teman-teman kelompok kalian di depan kelompok lain. Oke, sekarang kita praktikannya. Oke, karena kalian sudah agak-agak lancar dalam hitungan, sekarang kita akan memakai musik untuk mengiringi tarian kalian. Karena kalian sudah lancar, sekarang Ibu meminta kalian untuk mempraktekkan di depan teman-teman kelompok lain. Nah, kelompok lain mengomentari kelompok yang tampil. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Nah, itulah tadi penampilan dari kelompok 1. Bagaimana penampilan teman kalian? Bagus ya. Nah, sekarang kelompok 2, silahkan. Nah, itulah tadi penampilan dari kelompok terakhir, yaitu kelompok 3. Nah, bagaimana penampilan dari kelompok 3? Sama ya, sama kelompok 2, masih kurang lancar. Oke, kalian bisa mempraktekannya di rumah kalian dan orang tua kalian akan mengomentari. Oke, tibalah kita pada penghujung pembelajaran.
kan? Nah, apakah kalian sudah bisa bekerja sama dengan teman-teman kalian? Oke, sudah ya. Nah, sekarang siapa yang bisa menjelaskan kepada ibu kembali apa itu kerjasama serta manfaatnya? Silahkan dicoba tangan yang tahu. Oke, Siva. Nah, betul. Kerjasama adalah sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu, serta manfaatnya adalah pekerjaan berat terasa lebih ringan dan cepat selesai, serta mempererat tali persaudaraan. Nah, sekarang siapa yang tahu keberagaman yang ada di Indonesia? Silahkan acungkan tangan. Oke, Nurul. Betul, keberagaman yang ada di Indonesia adalah suku, ras, agama, serta golongan. Nah, sampai sini ada yang ingin mau ditanyakan? Tidak ada ya. Nah, oke, kita akhiri saja pembelajaran. Nah, di sini siapa yang berani memimpin teman-temannya berdoa? Oke, Syarif. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.